Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di malam yang berbahagia ini kita masih membicarakan tentang hadis yang berbicara atau menjelaskan kepada kita tentang bolehnya kita marah dalam mengajar ataupun memberikan nasihat. Setelah hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala terkait peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada imam yang memanjangkan bacaannya melebihi standar sunnah, maka di hadis yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempat marah ketika beliau ditanya oleh sahabat tentang masalah unta yang lepas kendali atau tidak ketahuan siapa yang punyanya. Permasalahannya akan dijelaskan secara lengkap oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam hadis yang ke-91. Kemudian juga nanti di hadis yang ke-92 masih berbicara tentang topik utama yang disampaikan oleh Imam Bukhari terkait marah ketika memberikan nasihat ataupun wejangan kepada orang yang membutuhkannya. Baik, kita baca dulu hadis yang ke-91. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammadin qala, haddathana Abu Amir qala, haddathana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid mawla al-Munba'ith an Zaid ibn Khalid al-Juhani أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها. Dikasrahkan ya. Kasrahkan alifnya. اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد المال وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فظلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب أو للذئب. Baik, hadis yang ke-91 berbicara tentang luqatah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui 6 orang perawi antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan hadis Sudasi ya. Sudasi ada 6
perantara antara Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 orang. Dan ini termasuk sanad yang terpanjang dalam sahih Imam Bukhari. Karena rata-rata beliau meriwayatkan itu 5 orang, kalau ini 6. Di sini Zaid bin Khalid Al-Juhani menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki terkait luqatah. Yang dimaksud dengan luqatah adalah barang atau harta benda yang ditemukan di jalanan ataupun di manapun posisinya yang tidak ketahuan siapa pemiliknya, ya. Jadi luqatah itu adalah harta benda yang tentu saja mempunyai nilai yang memadai, ya, baik dari dalam bentuk uang ataupun benda lain, misalnya HP atau uang misalnya 500.000, itu dihitung luqatah. Tapi kalau yang nilainya dianggap tidak ada nilai, misalnya uang 50 rupiah, itu sudah tidak dianggap luqatah lagi, kecuali kalau nanti terjadi pengurangan nilai angka yang sedang dibicarakan oleh pemerintah saat ini, pengurangan 3 angka 0 katanya, jadi 50 rupiah dalam arti asalnya ada 50.000, itu kemungkinan masih masuk dalam kategori punya nilai, ya. Tapi kalau 50 rupiah dalam kondisi sekarang itu tidak ada nilainya, ya. Itu dianggap tidak ada nilainya. Kalau seandainya dia terjatuh atau luqatah, orang nggak mau pun mengambilnya, ya, nggak berminat untuk mengambilnya. Nabi SAW ditanya tentang luqatah. Jadi yang dimaksud dengan luqatah itu apa? Harta tercecer, ya, harta benda yang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Nabi SAW mengatakan, jadi dia bertanya terkait luqatah ini, ada barang yang ditemukannya. Nah, apakah itu boleh dimanfaatkan atau tidak? Ya, itu ya kira-kira isi pertanyaan. Apa kata Nabi SAW? I'rif wika'aha, ya, ketahuilah wika'nya. Wika' itu ikatannya, ya. Bagaimana kalau di zaman dahulu orang kan membawa uang baik dirham ataupun dinar di dalam kantong, ya, di dalam kantong. Kalau sekarang orang mungkin pakai dompet atau apa, ya. Kalau dulu kan pakai kantong, baik dia terbuat dari kulit ataupun dari kain. Maka kemudian diikat, ya, kemudian itu diikat. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan kalau seandainya harta itu dalam bentuk uang yang ditemukan dalam kantong, maka perhatikan, i'rif wika'aha, perhatikan bagaimana cara mengikat kantong tersebut kalau memang dia di kantong. Au qala wi'a'aha wa ifasaha. Ya, ini mirip ya, ifas. Ifas itu adalah sebagaimana nanti dikatakan oleh Syekh di sini. Ifas cara mengikatnya. Kalau satu lagi apa? Wi'a itu kantongnya terbuat dari apanya. Ya. Yang penting diketahui bagaimana sifat barang itu ketika ditemui. Kalau kondisi sekarang mungkin dompetnya jenis apa? Ya, kalau dalam bentuk dompet. Misalnya dompetnya apakah dompet kulit atau enggak, gitu kan, atau jenis-jenis yang lainnya. Yang penting diketahui tempat penyimpanannya itu ketika barang itu ditemukan. Tsumma arif hasanah, kemudian diumumkan, diiklankan selama 1 tahun. Tsumma istamti' biha, kalau sudah diiklankan setahun enggak ada juga yang punya datang, maka kata Nabi SAW, istamti' biha, maka boleh dipergunakan, boleh dipakai, tapi dia punya tanggung jawab menjaminnya. Dalam artian kalau, sebenarnya dikatakan Nabi SAW di sini, fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaiha. Kalau nanti yang punyanya datang setelah digunakan, misalnya uang dapat 1 juta, udah digunakan misalnya 500.000. Ternyata setelah 1 tahun, ya. Setelah 1 tahun itu datang pemiliknya. Kalau dia sudah digunakan, maka kita bertanggung jawab untuk menggantinya. Jadi boleh dipakaikan kalau sudah diumumkan selama 1 tahun, kemudian gak ada datang orangnya, maka boleh dipakai. Tapi dengan syarat kita harus bertanggung jawab untuk menggantinya kalau
yang punyanya datang. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait uang. Kemudian ada yang dia melanjutkan, fadhallatul ibil. Nah, bagaimana kalau seandainya yang hilang itu atau yang ditemukan itu adalah unta? Ya, biasa kalau di daerah Arab kan ternak, di antara hewan ternaknya adalah unta yang digembalakan di padang rumput. Tapi kadang unta itu dia pergi, ya, sehingga tidak ditemukan oleh yang punyanya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita menemukan unta itu bagaimana? Apakah boleh juga kita ambil, kemudian bawa pulang, kemudian nanti diumumkan juga selama setahun atau enggak? Apa kata Nabi SAW? Perawi mengatakan, فَغَضِبَ حَتَّى إِحْمَرَّتْ وَجْنَتَهُ. Nabi SAW marah mendengar pertanyaan ini. Ya, ketika ada yang bertanya, boleh enggak kita menggunakan atau memanfaatkan atau mengambil unta yang tersesat itu. Marah Nabi SAW itu tergambar dari pelipis, apa namanya ini? Bagian atas mata ini. Atau wajnatah kalau pipinya, pipi beliau ya. Pipi beliau merah-merahan. Au ihmarrat wajhuhu, atau wajah beliau secara umum merah, ya, wajnatah, pipi kiri dan pipi kanan, dan sementara wajah dalam lafaz lain digunakan wajah. Faqal, apa jawaban Nabi SAW ketika mendengar pertanyaan tentang ibil ataupun unta yang tersesat tadi? Wa ma laka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha. Enggak ada urusannya antara kamu dengan unta, kata Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena unta itu dia punya simpanan air minum di tubuhnya. Jadi unta termasuk hewan yang tahan hidup di padang pasir karena dia punya cadangan air minum di dalam perutnya, ya. Wahidha'uha, atau dalam arti dia juga bisa cari minum sendiri. Ya, dia bisa juga cari minum atau tempat air sendiri. Wahidha'uha, dia punya kuku juga, dalam arti dia bisa pergi kemana-mana, punya ketahanan, punya daya tahan tubuh, ya. Hidha'uha, kalau hidha itu kan artinya sepatu, ya. Maksudnya di sini dia punya kaki yang kuat kukunya dan bisa pergi kemana-mana. Taridul ma'a, sehingga dia bisa mendatangi air, maksudnya mencari air sendiri. Watar asyajar, kemudian cari makanan sendiri. Fadharha hatta yalqaha rabbuha. Maka tinggalkan, kalau unta itu biarkan saja. Dia akan pergi mencari makan sendiri, cari minum sendiri, sampai nanti dia ketemu dengan pemiliknya. Jangan diambil, kata Nabi SAW. Kemudian orang itu bertanya lagi. Faqal fadhallatul ghanam. Lantas bagaimana dengan kambing yang tersesat, yang tidak ketahuan lagi siapa tuannya? Maka Nabi SAW mengatakan, laka au li akhika au lidhib. Kalau kambing itu bisa dia jadi milikmu, atau saudaramu yang akan menemukan, atau serigala yang akan menemukan. Pilihannya di antara tiga itu. Kalau mau ambil, ya silakan bawa pulang seperti dengan luqatah tadi. Kalau enggak, bukan saudaramu yang akan mengambil. Dalam artian di sini Nabi SAW secara tak langsung mengatakan bahwasanya untuk kambing mirip dengan luqatah tadi, ya, mirip dengan luqatah atau harta tadi. Kenapa? Dia tidak punya kemampuan untuk melawan hewan buas, ya, hewan buas kecil seperti serigala. Beda halnya dengan unta tadi, dia punya kekuatan untuk melawan serigala. Nah, di sini ada tiga yang ditanyakan oleh sahabat ini. Yang pertama tentang luqatah, harta secara umum, sekarang khususnya adalah terkait uang, ya. Baik dalam bentuk emas ataupun perak, ataupun dalam kondisi sekarang uang fiat atau uang kertas atau uang apa namanya itu, mata uang masing-masing negara atau uang fiat, ya istilahnya sekarang itu. Baik dalam bentuk kertas ataupun logam. Kemudian yang kedua tentang ibil, kemudian yang ketiga tentang kambing. Nah, dari yang tiga itu Nabi SAW mengizinkan untuk mengambil yang dua, sementara yang satu lagi tidak diizinkan. Ya, yang dua diizinkan, satu tidak, yang unta. Tapi dengan syarat tadi diumumkan
atau diiklankan selama satu tahun. Rinciannya akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau insyaallah. Baik, silakan lanjutkan. اللقطة يعني المال الضائع كالدراهم مثلا. قال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها. الوكاء يعني الخيط الذي تربط به، والعفاص صفات الشد يعني شد الخيط، هل هو عقدة أو عقدتان، هل هو عقدة محكمة أو أنشطة، فلا بد أن يعرف كيف الشد ويعرف الوعاء هل هو جلد أو بلاستيك أو خرقة، ولا بد أن يعرفها سنة، ثم بعد أن يعرفها سنة يستمتع بها، يعني له أن يستمتع بها، أما قبل ذلك فلا يتصرف فيها، فلولا وجد صرة فلو وجد صرة بها 10,000 فنقول له أبقها عندك وأرفها سنة، وهل يكون ذلك كل يوم؟ Ya, sampai situ dulu. Ya, di sini Syekh mengatakan pengertian tentang luqatah tadi, yaitu harta secara umum atau lebih spesifiknya adalah tentang uang ya. Kemudian di sini beliau mengatakan pengertian makna kata-kata tadi, i'raf wika'aha atau qala wi'aha wa ifasaha. Wika kata beliau itu adalah ikatannya, ya, cara mengikatnya apa? Ya, ikatannya. Wa ifas, cara mengikatnya. Sementara wi'a itu adalah wadahnya atau kantongnya. Beda dengan sedikit berbeda dengan Imam Nawawi rahimahullah taala ketika beliau mensyarahkan Sahih Muslim yang beliau katakan ifas. Kalau di sini Syekh mengatakan ifas itu adalah cara mengikat ya. Tapi kalau Imam Nawawi rahimahullah taala memaknai ifas itu kantongnya itu sendiri ya, kantongnya. Tapi enggak masalah. Yang penting intinya ada apa? Mengetahui ciri khas untuk barang yang ditemukan itu. Kantongnya jenisnya apa? Kalau dia diikat, bagaimana cara ngikatnya? Apakah kalau di kita, apakah diikat dengan simpul mati atau simpul mati atau simpul hidup, bukan simpul ya, simpul mati atau simpul hidup? Atau mungkin yang tali mengikatnya pun kadang bisa berbeda-beda. Ada dari tali rapia misalnya, atau ada yang talinya tali nilon dan sebagainya. Intinya apa? Diketahui ciri-ciri barang yang ditemukan tersebut dan juga wadahnya. Sifatul syait, yakni apakah dia itu diikat dengan satu kali ikatan atau dua, kata beliau, atau apakah dia diikat dengan kuat atau tidak. Ya, itu intinya. Kemudian yang kedua, kata beliau dalam halaman alinea yang kedua, setelah diketahui cara mengikat, maka diketahui juga jenis kantongnya atau tempatnya, apakah dia kulit, plastik ataupun kain ya, atau kain. Itu harus diketahui. Setelah semuanya diketahui, bukan berarti dia mengumumkan ciri-cirinya itu, tidak. Dia cukup mengumumkan saya menemukan uang gitu kan. Ya, perlu dia sebutkan. Kalau disebutkan ciri-cirinya, maka orang nanti akan mengklaim, oh saya itu yang punya. Ya, ciri-cirinya sesuai dengan yang Anda sebutkan. Tujuan dia mengetahui ciri-cirinya itu adalah supaya kalau orang bertanya nanti atau mengaku bahwasanya itu duit saya, ya, maka dia akan bertanya, apa ciri-cirinya, apa kantongnya, bagaimana kamu ngikatnya, seperti itu. Bukan untuk diumumkan ciri-cirinya ini, ya, untuk dia ketahui saja. Ya, apakah kantongnya plastik dan sebagainya itu untuk dia, khusus untuk dia ya mengetahuinya. Sehingga ketika ada orang mengklaim bahwasanya itu punya dia, maka bisa mengajukan pertanyaan, apakah jawabannya sesuai atau tidak. Kalau enggak berarti bukan punya dia. Wala budda yu'arrifa hasanah. Ini tadi harus diumumkan selama satu tahun. Setelah diumumkan 1 tahun boleh dia pergunakan. Berarti sebelum 1 tahun tidak boleh dipergunakan. Maka beliau mengatakan
yastamti' biha amma qabla dzalik fala yatasarraf fiha. Sebelum 1 tahun enggak boleh diapa-apakan. Kecuali nanti kalau seandainya nanti akan dijelaskan, kalau seandainya barang yang ditemukan itu akan rusak atau nilainya berkurang seiring berjalan waktu, maka itu boleh dijual kemudian disimpan nilainya atau jumlah uang yang didapatkan. Kemudian kalau dalam bentuk uang kan nggak akan berkurang nilainya, ya selama setahun biasanya. Amma tadi falau wajada surrah, beliau mengasih contoh di sini, apabila seorang menemukan kantong yang berisi 10.000 bukan 10.000 rupiah ya. Ini karena beliau di Arab yaitu 10.000 real. Kalau ukuran sekarang mungkin 10.000 itu sekitar 40-an juta ya. 40-an juta. Fanaqulu lahu abqiha indak. Kalau ada orang menemukan 40 juta itu, kemudian kita katakan kepada dia, simpan. Kamu harus simpan, kemudian diumumkan bahwasanya ada uang ditemukan sejumlah 40 juta gitu kan. Atau ada saya ditemukan uang dalam jumlah puluhan juta tanpa disebutkan pastinya berapa. Ya kalau 40-an kan masih bisa. Atau berapa puluhan juta seperti itu. Wa arif hasanah diumumkan selama 1 tahun. Kemudian yang jadi pertanyaan kata beliau, apakah seseorang mengumumkannya itu selama 1 tahun setiap hari? Setiap hari ini diumumkan, misalnya habis subuh dia pergi ke pasar diumumkan, habis zuhur diumumkan. Apakah setiap hari seperti itu atau setiap waktu atau cukup dalam beberapa kali saja? Ya, ini yang akan beliau jelaskan mana yang pendapat yang lebih kuat. Karena ada yang mengatakan juga mungkin bisa jadi 10 setiap hari atau bisa jadi setiap sekali sepekan, ya. Itu yang banyak pendapat ulama. Beliau menyebutkan beberapa atau 2 minimal di sini. Baik, silakan lanjutkan dulu bacanya. الجواب قال بعض العلماء وهذا يرجع إلى العرف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الزمن ولم يبين كيف يكون التعريف وبعضهم قال أول أسبوع كل يوم ثم كل جمعة ثم كل شهر حتى تتم السنة لكن هذا التقدير يحتاج إلى دليل فنقول الرجوع في ذلك إلى العرف في كمية التعريف وكيفية التعريف لأنه فيما سبق كانت البلاد مجتمعة والسوق واحدا فيوكل رجلا يمشي في السوق وقت مجيء الناس وانحصارهم في السوق ويبحث عن صاحبه أما الآن فقد انتشرت البلاد فكل بلد من بلدنا قد أصبحت كبيرة جدا ولكن هناك وسائل أخرى منها نشر ذلك في الصحف لا سيما إذا كانت اللقطة ذات خطر كبير يعني أنها كبيرة أو في منشورات على أبواب المساجد أو ما أشبه ذلك terkait bagaimana dan kapan saja waktu pengumumannya. Di sini ada beberapa pendapat yang atau 2 disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat ya untuk memberikan pengumuman. Apakah harus diumumkan setiap hari atau enggak? Kembali kepada uruf. Karena Nabi SAW tidak menentukan caranya, beliau hanya menentukan batas waktunya ya. Apakah diumumkan setiap hari atau enggak tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau hukum-hukum yang tidak dijelaskan seperti itu, maka disitulah boleh orang berhukum dengan adat dan kebiasaan tanpa dijelaskan dalam syariat. Disitulah yang dikatakan oleh para ulama dalam kaidah fikih al-adah muhakkamah. Adat bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau kebiasaan di situ. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan dari syariat. Ya, jadi kaidah adat bisa menjadi landasan hukum itu tidak berlaku umum. Berlakunya untuk apa?
untuk permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan rincian hukumnya di dalam syariat atau tidak jelas dalilnya secara terperinci. Kalau dalilnya sudah ada secara terperinci, maka di situ tidak berlaku hukum atau kaidah al-adah muhakkamah itu. Adat menjadi landasan hukum. Ya. Sekali lagi, adat, tradisi, kebiasaan itu bisa menjadi landasan menetapkan sebuah hukum apabila tidak ada dalil dari syariat yang menjelaskan rinciannya. Misalnya yang lain dalam kebiasaan yang sering dijadikan contoh adalah ketika orang dalam akad nikah dia tidak menentukan mahar untuk istrinya. Sementara mahar itu kan wajib diberikan. Ya, kalau dalam akad tidak disebutkan maka kembalikan kepada uruf. Bisa jadi urufnya berdasarkan orang-orang yang seperti di istrinya itu, atau bisa jadi karib kerabatnya, ya itu kembali kepada masyarakat setempat. Tidak ditentukan harus dalam jumlah tertentu. Demikian juga dengan di sini pendapat yang mengatakan yang pertama bahwasanya itu kembalikan kepada uruf ataupun adat kebiasaan masyarakat setempat dalam mengumumkan sebuah permasalahan. Pendapat kedua, nah ini pendapat pertama ini yang biasa dikatakan lebih rajih atau yang layak diikuti ya. Kemudian yang pendapat kedua ada juga yang mengatakan bahwasanya itu untuk seminggu pertama, seminggu setelah didapatkan itu diumumkan setiap hari karena kemungkinan orangnya masih ada di daerah tersebut. Misalnya ditemukan di daerah Bogor, di sekitar Taman Sari ini, maka diumumkan misalnya di RW atau kalau kita punya mading ya, mading atau apa namanya itu layar TV-nya itu untuk pengumuman atau pengumuman di belakang itu boleh. Itu bukan berarti kita mengumumkan dalam masjid, itu karena memang untuk disediakan untuk pengumuman ya. Lain halnya kalau mengumumkan di sini, itu nggak boleh. Ya, mengumumkan barang yang hilang pakai mikrofon, ada barang hilang itu nggak boleh ya. Atau ada orang mencari barang hilang dia pakai mikrofon di masjid itu juga nggak boleh. Tapi kalau diumumkan di luar, di bandingnya karena memang sudah disediakan untuk pengumuman, maka itu boleh. Ya. Ada yang dikatakan diumumkan setiap hari, kemudian setelah berlalu seminggu diumumkan sekali seminggu setiap Jumat. Ya, karena kan orang banyak datang ke masjid, ya, bukan di mimbar ya, tapi sebenarnya tadi dikatakan di luarnya itu. Setelah itu setiap sekali sebulan sampai berlalu selama satu tahun ini. Pendapat yang kedua, lakin hadzal taqdir yahtaju ila dalil, kata beliau. Penentuan ini seminggu pertama setiap hari, kemudian setiap pekan, kemudian setiap sekali sebulan itu perlu dalil dan enggak ada dalilnya, kata beliau. Maka dikembalikan kepada uruf, kata beliau. Ar-ruju' fi dzalika ila al-urfi fi kamiyat at-ta'rif wa kayfiyat at-ta'rif. Mau berapa kali diumumkan dan bagaimana cara mengumumkannya itu dikembalikan kepada tradisi masyarakat. Kalau dahulu mungkin orang ke pasarnya sekali seminggu, maka dia diumumkan sekali seminggu. Kalau sekarang orang mungkin ke pasar tiap hari, ya. Kalau sekarang orang bisa mengumumkan pakai sarana informasi yang banyak sekarang. Ya, dia grup WA aja sekarang sudah diumumkan sudah cepat nyebarnya ya. Kalau di zaman dulu mungkin nggak ada, makanya perlu waktu-waktu tertentu untuk pengumumannya. Dan biasanya mereka itu berkumpulnya kalau nggak di hari pasar, ya di hari Jumat, gitu. Supaya pengumumannya lebih menyebar, maka dimanfaatkanlah kedua waktu itu. Maka beliau bercerita tentang orang-orang zaman dahulu, kata beliau. Li'annahu fi ma sabaq kana al-bilatu mujtami'ah. Di zaman dahulu itu orang berkelompok-kelompok kan, daerah-daerahnya. Kalau sekarang kan Bogor sampai Jakarta itu nyambung terus, bukan nggak terpisah lagi. Kalau dulu nggak, masih terpisah-pisah. Kalau mirip dengan kita kalau biasanya sekarang mungkin di daerah bukan di Jawa ya. Kalau di daerah Sumatera, kalau Jawa sudah nyambung semua kampungnya kan. Kalau di Sumatera masih ada kampung-kampung yang terpisah ya, jarak berjauh, sehingga masyarakatnya hidup masih terkelompok-kelompok di kampung-kampung itu. Dan antara satu kampung dengan kampung berikutnya bisa terpisah. Wasuq wahid, ya, wahidan. Pasar juga satu waktu itu. Fayuwakkil rajulan yamshi fi suq fi waqti maji'in nas wa insihisarihim fi suq. Jadi zaman dahulu maka diutuslah satu orang untuk mengumumkan di pasar.
Kalau sekarang enggak, kata beliau, boleh diumumkan dengan sarana-sarana yang lain, termasuk beliau katakan di sini au fi mansyurati ala abwabil masajid, atau di mading-mading itu ya, sebaran-sebaran yang ditempel di pintu-pintu masjid, kata beliau. Atau istilahnya kalau sekarang itu di kita mading masjid. Itu cara mengumumkan. Jadi kembalinya kepada tradisi masyarakat dalam memberikan pengumuman. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kalau seandainya pengumuman itu butuh biaya, siapa yang nanggung biayanya? Apakah orang yang menemukan atau pemilik harta, dalam artian nanti dikeluarkan dari harta yang ditemukan. Ini masalah selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh. Baik, silakan baca. وعلى من تكون نفقة التعريف قيل على الملتقط لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه فأوجب على الملتقي أن يعرفها فإذا كان لا يتم التعريف الذي أمر به الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنفقة فعليه وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وقيل بل على صاحب اللقطة إذا وجدها أي على رب اللقطة إذا وجدها لأن التعريف لمصلحة صاحبها وقيل على بيت المال لأن هذه من المصالح العامة فيرجع هذا المنشد إلى بيت المال والأقرب أنه يرجع على صاحبها لأن مصلحة له وبيت المال محترم لمصالح المسلمين لا لتسديد الديون عن شخص أو شخصين. Baik, jadi tanggung jawab kalau ada biaya dalam mengiklankan. Ya, ada biaya, kalau ada biaya dalam mengiklankan tadi beliau mencontohkan orang diutus. Kalau orang diutus untuk memberikan pengumuman di pasar tentu ada jerih payahnya, upahnya. Itu siapa yang biayai? Kalau sekarang mungkin pakai WA nggak perlulah untuk biaya pulsanya ya, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau seandainya memang dibutuhkan biaya, siapa yang bertanggung jawab memberikan biayanya? Pendapat pertama yang mengatakan yang harus membayarnya adalah orang yang menemukan, ya, orang yang menemukannya. Karena Nabi SAW mengatakan arifha, perintahnya kepada siapa? Kepada orang yang menemukan atau orang yang mengambilnya. Nah, orang yang mengambil di sini dia berkewajiban untuk mengiklankannya. Kewajiban siapa sekarang? Orang yang menemukan atau orang yang mengambil. Dia yang berkewajiban untuk mengiklankannya. Ya, bukan pemerintah, bukan pula kepala desa atau nazir masjid, tapi orang yang menemukan. Nah, ketika dia punya kewajiban untuk mengiklankannya, maka berarti dia punya tanggung jawab. Kalau dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab kecuali dengan mengeluarkan biaya, maka dia harus mengeluarkan biaya. Nah, di sini orang yang mengatakan kewajiban ini adalah tanggung jawab orang yang menemukan berdalil dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Ketika sesuatu tidak bisa dikerjakan, sesuatu yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan menggunakan sebuah sarana, maka sarana itu wajib juga dipenuhi. Nah, di sini mengiklankannya tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan memberikan upah kepada orang lain misalnya. Maka upah itu harus dia bayarkan. Karena dia itu menjadi kewajibannya. Nah, ini dalil orang yang mengatakan bahwasanya upah tersebut atau biaya mengiklankannya tersebut menjadi tanggung jawab orang yang menemukan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua enggak, yang bertanggung jawab membayarkan biaya itu adalah pemilik uangnya atau pemilik barangnya. Maksudnya apabila pemilik itu nanti udah datang, ya, pemilik datang mau ngambil uangnya, maka dipotong biayanya, uangnya itu dipotong untuk biaya iklan atau biaya pengumuman. Karena kenapa? Karena maslahah
kepentingan di sini punya siapa? Dia yang berkepentingan atau orang yang menemukan? Ya, dia yang berkepentingan karena keuntungan untuk dia kepada orang yang punya harta. Ya. Maka kalau kepentingan untuk dia, maka dia yang harus membayarkannya. Ya. Karena kalau enggak, untuk apa? Lebih baik orang akan biarkan aja. Kalau orang sudahlah membantu menemukan, kemudian harus membayar lagi, ya udah biarin aja kan gitu, biar aja hilang kan gitu. Maka di sini pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang berkewajiban membayar biayanya adalah pemilik uang tersebut. Apabila nanti dia datang, maka dipotong atau diambil dari duit dia, diminta dari dia. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan itu dari Baitul Mal atau harta umat Islam. Ya. Karena ini kenapa? Karena ini terkait kemaslahatan umum katanya. Maka orang yang mengumumkan tadi bisa menagih biaya ke Baitul Mal. Jadi harta yang orang yang punya tetap tidak berkurang, orang yang menemukan luqatah juga tidak dirugikan. Yaitu dia akan diambil dari Baitul Mal. Namun Syekh mengatakan di sini bahwasanya tidak layak Baitul Mal dijadikan untuk hal-hal yang seperti ini, ya, untuk membayarkan biaya-biaya untuk kepentingan pribadi seperti itu. Maka beliau mengatakan yang pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwasanya biaya iklan atau biaya pengumuman itu menjadi tanggung jawab orang yang punya hartanya atau yang punya luqatah tersebut, bukan orang yang menemukannya. Tapi itu terkait permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh Syekh di sini. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah atau faedah yang disampaikan oleh Syekh di sini terkait penggunaan kata-kata Rabb. Ya, apakah boleh kita menggunakan kata Rabb itu selain untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, karena ada dalam beberapa hadis Nabi SAW melarang orang mengatakan kepada budaknya, saya Tuan Rabbuka, atau budak mengatakan kepada tuannya Rabbi. Ya, itu dilarang di dalam hadis. Namun di sini Nabi SAW kan menggunakan kata-kata Rabb dalam hadis ini terkait misalnya tadi unta atau harta itu sendiri atau harta luqatah. Nabi SAW mengatakan fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaihi, jika datang Rabbnya. Nah, apakah kata-kata Rabb seperti ini memang dibolehkan sehingga maknanya bukan Tuhan tapi maknanya Tuan, atau tidak sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain yang melarang penggunaan kata-kata Rabb untuk manusia. Ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kemungkinan sudah mau azan ya. Sudah masuk waktu belum? Masih 1 menit. Baik, silakan baca lebih dulu. وفي هذا الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله عز وجل لربي لا يجوز إلا لله كما جاء في walirrabbi itu kan lam digabungkan jadi 2 ya, lirrabb bacanya bil al, kan li al rabb gitu ya, karena lam ketemu alif ketemu lam lagi maka digabungkan lamnya menjadi 2, sama dengan kata-kata lafaz jalalah Allah. Ketika digabungkan lillah, huruf alifnya menjadi hilang, maka di sini juga walir rabbi, jadi li ar-rabbi itu asalnya ya. Baik. walir rabbi bi'al لا يجوز إلا لله كما جاء في الحديث الصحيح أما الركوع فعظموا فيه الرب وفي الحديث أيضا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأما الرب مضافا فإنه يطلق على المالك وإن لم يكن رب العالمين عز وجل. Kita dengar azan lebih dulu. Kemudian saya juga ada mau koreksi, kayaknya terjemahan ada sedikit
bahasa yang kurang pas saya baca tadi. Kalau di situ yang tampil terjemahan bukan? Arab ya? Terjemahan gak ada tampil lagi? Oh ya udah. Ketika dengar azan lebih dulu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Taib, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, kalau sebagai untuk orang yang awam ya Ustaz ya, gimana cara memahami sebuah dalil itu dia berlaku umum atau khusus, atau dia munfasil ya, terpisah, ada penjelas lagi. Karena mungkin terkadang kita ingat yang tertentu, cuman kita takutnya ini bukan seperti itu pengertiannya Ustaz. Sama yang tadi yang dia berlaku urf itu, apakah kalau kita tidak paham itu berlaku urf, apakah kita kembalikan lagi ke umum dulu gitu Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Ini terkait kalau kita sebagai orang awam ya, dan bagaimana kita memahami dalil. Para ulama menjelaskan rahimahumullah ta'ala bahwasanya orang awam itu kewajibannya bukan memahami dalil, tapi mengikuti orang yang paham dalil, atau istilahnya orang awam atau masyarakat umum itu kewajibannya adalah taklid kepada ulama yang paham, bukan dia yang menggali dalil. Karena menggali dalil itu butuh beberapa ilmu, ya, butuh beberapa ilmu dan butuh pemahaman terhadap akwal, perkataan-perkataan para ulama dalam dalil itu. Kalau dia mengambil langsung, maka bisa jadi dia akan tersalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masyarakat umum mereka tidak berkewajiban mencari dalilnya. Tapi dia tahu ada dalil untuk pekerjaan, iya. Ya, dia akan melakukan sebuah ibadah, oh ada dalilnya, iya. Tapi bukan kewajiban dia untuk memahami dalil itu apakah memang untuk ini atau enggak. Maka itu kewajiban ulama yang menjelaskan kepada dia. Dia beramal, ada dalilnya, iya. Setelah dia tanyakan tentu saja, bukan dia yang menggali dalilnya. Jadi kewajiban masyarakat umum seperti tadi adalah mereka itu berkewajiban untuk bertanya kepada para ulama terkait dalil yang ditemukannya itu, bukan memahami sendiri. Ya, bukan memahami sendiri. Kalau orangnya sudah punya dasar-dasar minimal, ya, punya kemampuan untuk menggali ilmu, dalam artian berarti dia sudah punya dasar-dasar, minimal dia ngerti bahasa Arab. Kemudian dia mengerti masalah di bidang ulumul Quran, apakah ini umum khusus seperti yang disebutkan tadi, apakah dia mujmal atau mufassal, muqayyad atau mutlak, itu dia ketahui, maka di situ dia sudah mulai boleh untuk menggali dalil. Tapi tetap dia harus mengkonsultasikan hasilnya kepada orang yang berilmu. Jangan langsung ketika baru belajar sudah memberikan fatwa juga, nggak boleh juga. Orang yang masih dalam tahap belajar, maka dia tetap harus mengkonsultasikannya kepada orang yang berilmu. Kalau memang dia sudah punya ahliyah, nanti istilahnya punya kemampuan untuk menggali dalil, barulah dia berkewajiban dia untuk mencari dalil lagi, bukan taklid. Pada saat itu dia berkewajiban untuk menggali dalil dan beramal sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Itu yang dikatakan dengan sampai ke taraf mustahid. Walaupun mustahid itu bertingkat-tingkat juga. Ada mustahid masalah atau ada mustahid madhab, pada yang mustahid mutlaknya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau untuk masyarakat umum tahu dalil perlu, tapi bukan kewajiban dia untuk menggali dalilnya. Dalam artian bukan kewajiban dia mengambil kesimpulan sebuah hukum dari sebuah dalil. Ya, kalau dia beribadah perlu ada dalil, tahu, iya, perlu dia tahu dalil itu. Kalau enggak, itu namanya beramal tanpa ilmu, kan seperti itu. Nah, yang menjadi masalah apa? Bukan dia untuk yang berkewajiban untuk mengambil kesimpulan dari dalil itu. Tapi itu adalah tugas para ulama atau orang alim. Baik, kita lanjutkan sedikit ini. Pertama terkait terjemahan yang mungkin kurang pas tadi, saya sempat baca. Di sini pembahasan tentang penggunaan kalimat Arab tadi. Di terjemahan disebutkan bahwasanya
hadis ini menunjukkan boleh menggunakan kalimat Rabb secara mutlak walaupun bukan untuk Allah. Kekeliruannya di mana? Seharusnya dia boleh ya menggunakan kalimat Rabb itu untuk selain Allah, bukan secara mutlak. Jangan harusnya dia hilangkan kata-kata mutlaknya itu. Kalau mutlak berarti kapanpun boleh dipakai. Padahal muallif rahimahullah taala sini membuat koridornya, ya, kapan boleh digunakan kalimat Rabb itu dalam bahasa Arab tentu saja untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama mengatakan boleh menggunakan kalimat Rabb untuk selain Allah. Tetapi kalau kalimat al-Rabb, alif lam ada Rabb, ya, al-Rabb. Kalau dalam kaidah baca tentu bacanya ar-Rabb langsung ya. Tapi ini biar perjelas penulisan. Al-Rabb itu kalimat itu kalau pakai alif lam seperti itu tidak boleh kecuali hanya maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicontohkan di sini fa'adzimu fihi Rabb. Ya, dalam hadis ammar ruku fa'adzimu fihi ar-Rabb. Kata-kata Rabb di situ maksudnya Allah, tidak ada yang lain. Demikian juga di dalam yang contoh kedua mardatul lirrabb. Ya. Jadi kalau kata Rabb dipakai pakai alif lam itu maksudnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan boleh digunakan kata-kata itu untuk selain Allah? Apabila dia diidhafahkan ke kalimat lain. Diidhafahkan ke kalimat lain. Idhafah itu digabungkan dengan kalimat lain. Contohnya tadi di dalam hadis ya'ti rabbuha. Rabbuha itu katanya digabung kata Rabb digabung dengan kata ganti ha atau dhamir. Yang maksud dari ha itu adalah mal atau lokata. Ya, atau dalam unta hatta hatta ta'ti rabbaha, kan seperti itu tadi. Sehingga unta itu datang ke tuannya. Maksudnya pemilik di sini. Kata-kata Rabb di sini berarti pemilik, ya. Nah, itu saya mengatakan di sini, adapun kata Rabb yang diidhafahkan, maka itu boleh digunakan dalam arti pemilik dan juga boleh dalam arti Allah. Itu tergantung konteksnya lagi. Kalau Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta kan bukan orang, itu adalah Allah, maka maksudnya adalah Allah. Tapi kalau Rabbul Mal, tuan manusia, tuan harta, gitu, pemilik harta maksudnya. Atau Rabbul Bait, pemilik rumah. Jadi ketika kata-kata Rabb itu digabungkan dengan kalimat lain, maka itu boleh digunakan selama penggunaannya tentu saja masih dalam batas yang diizinkan oleh syariat. Walaupun mungkin nanti ada pendapat lain yang mengatakan adalah kalau kata-kata Rabb itu digunakan untuk selain manusia, diidhafahkan untuk selain manusia, maka itu boleh. Sementara kalau untuk manusia, maka itu tidak boleh. Makanya ada dalam hadis dilarangan, jangan dikatakan Rabbi kepada Tuhan. Jangan katakan dia adalah Tuanku dengan menggunakan kata-kata Rabb, tapi gunakan Sayyidi, enggak masalah. Ya, kalau untuk manusia. Ya, walaupun ada yang mengatakan di antara mereka yang mengatakan bahwasanya boleh saja kata-kata Rabbi itu digunakan. Contohnya dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri dari penguasa itu, apa katanya? Qala ma'adzallahi innahu Rabbi ahsana mathwaya. Atau dalam perkataan Nabi Yusuf kepada dua orang temannya, teman di penjara, salah satunya yang dalam takwil Nabi Yusuf dia akan selamat. Apa kata Nabi Yusuf? Uzkurni inda rabbika, kan seperti itu ya. Uzkurni inda rabbika. Nah, ada yang mengatakan boleh untuk manusia, juga boleh digunakan. Tapi ini dibantah oleh sebagian ulama yang lain, mengatakan bahwasanya penggunaan itu kan itu syariat Nabi Yusuf, bukan syariat kita. Sementara untuk syariat kita sudah dilarang oleh Nabi SAW. Jangan katakan
Rabbi, untuk kepada Tuhan. Kecuali kalau maksudnya Allah nggak masalah. Jadi kalau syariat sebelumnya ya itu berbeda dengan syariat kita. Bahkan untuk syariat Nabi Yusuf, orang tuanya sujud kepada Nabi Yusuf juga nggak masalah. Tapi itu syariat mereka. Dan syariat mereka ketika sudah dihapus oleh syariat kita maka tidak berlaku lagi. Jadi secara umum inti kesimpulannya di sini adalah bahwasanya kata-kata Rabb kalau dia pakai alif lam itu maksudnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita pakaikan untuk manusia walaupun dalam pembicaraan kita. Ya, walaupun dalam pembicaraan kita. Jadi nanti kalau dia katakan, "Oh, siapa itu? Innahur Rabb." Enggak boleh. Itu enggak boleh. Walaupun dia maksudnya dia pemilik harta, harus diucapkan dengan Rabbul Mal atau Rabbul Bait. Enggak boleh dikatakan innahu ar-Rabb pakai alif lam. Kemudian yang kedua, kalau diidhafahkan biar lebih selamat keluar dari larangan, walaupun nanti ada yang mengatakan larangan itu untuk karaha, tapi biar lebih selamat, maka kata-kata Rabb kalau diidhafahkan kepada selain manusia maka itu boleh. Kepada selain manusia. Kalau kepada manusia maka ulama mengatakan itu termasuk kategori yang dilarang, larangannya makruh. Larangan yang sifatnya makruh. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berilmu dan beramal dan senantiasa memperdalam ilmu agama. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.